unit biasa dalam pembelajaran matematika di MI atau SD. Dan berikut anggota-anggota kelompok 3. Kalian tahu nggak sih teori Piaget itu apa? Teori Piaget adalah sebuah teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang ahli psikologi perkembangan yang berasal dari Swiss. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak itu belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Piaget berpendapat bahwa anak-anak itu membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Mereka melakukan observasi, bereksperimen, dan menganalisis informasi yang diperoleh untuk membentuk pemahaman mereka tentang dunia. Nah, selain itu, teori ini menekankan pentingnya peran aktif anak dalam proses pembelajaran. Anak-anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif mencari, memproses, mengorganisasikan informasi untuk membangun pengetahuan mereka. Ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Nah, jadi pada teori Piaget ini ada 4 tahapan perkembangan pada peserta didik. Nah, jadi yang pertama yaitu sensori motor, di mana pada usia 0 sampai dengan 2 tahun ini anak belajar berpikir dari pengalaman-pengalaman yang telah ia lalui. Lalu yang kedua yaitu tahapan preoperasional. Nah, pada tahapan ini ketika anak berusia umur 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, jadi pada tahapan ini anak sudah bisa mempresentasikan kata-kata melalui gambar ataupun dengan sebaliknya. Contohnya yang ada di PAUD ataupun di TK. Nah, di umur 2 sampai 7 tahun ini anak sudah bisa mempresentasikan gambar dan kata-kata. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga yaitu konkret operasional. Nah, pada tahapan ketiga ini yaitu pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, pada usia 7 sampai 11 tahun ini anak-anak sudah bisa membedakan benda kecil, besar, dan bisa mengurutkannya seperti angka. Lalu mengurutkan satu contoh yaitu sudah bisa mengurutkan benda dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu formal operasional. Pada tahapan ini dimulai dengan anak berusia 11 tahun hingga 15 tahun, di mana anak-anak pada masa ini itu sudah mulai berpikiran logis, sudah bisa berpikir lebih luas, sudah bisa berpikir dengan kritis seperti itu. Seperti materi-materi yang sudah diajarkan pada jenjang SMP sampai dengan SMA. Nah, di mana anak-anak pada usia kali ini, pada tahapan kali ini, yaitu sudah mulai berpikir logis. Untuk selanjutnya saya Muhammad Soroni ingin menjelaskan tentang karakteristik teori Piaget. Selanjutnya itu karakteristik teori Piaget dibagi menjadi 5 bagian. Untuk karakteristik yang pertama yaitu teori kontraktivisme. Teori kontraktivisme ini bertujuan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan ataupun dengan pengalaman mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori stadia. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan yang menjelaskan perubahan dan perkembangan anak pada berbagai tahap kehidupannya. Teori ini juga mencakup perkembangan fisik, bicara, intelektual, dan kognitif.
Salah satu teori stadia anak yang terkenal adalah teori perkembangan kognitif anak. Menurut Jane Piaget, teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan anak berubah seiring dengan pertumbuhannya. Karakteristik yang ketiga yaitu asimilasi dan akomodasi. Karakteristik ini, anak-anak belajar dengan cara mengasimilasi informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, atau dengan cara mengakomodasi skema mereka untuk menyesuaikan informasi baru. Karakteristik teori yang terakhir yaitu interaksi sosial. Teori interaksi sosial anak adalah teori yang menjelaskan bagaimana anak-anak berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana interaksi tersebut memengaruhi perkembangan anak. Contohnya teori ini yaitu berkomunikasi dengan orang lain dan beradaptasi di dalam satu kelompok. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran matematika. Terdapat 3 fase. Yang pertama fase persiapan, yang kedua fase pelaksanaan, dan yang ketiga fase evaluasi. Pertama, fase persiapan. Di dalam fase persiapan terdapat 3 tahap yang harus diketahui oleh guru. Pertama, guru harus memahami tahap perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, guru harus memilih materi yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, guru harus menyediakan alat peraga yang menarik untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep pembelajaran matematika. Fase yang kedua yaitu fase pelaksanaan. Di dalam fase pelaksanaan ini, pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan alat peraga yang telah disediakan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen, mengamati, dan menganalisis. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan bertukar ide dengan teman sebayanya. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, fase evaluasi. Dalam fase evaluasi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, guru mengamati dan mengevaluasi perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, guru memberikan umpan balik dan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, guru menyesuaikan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari teori Piaget terkait pembelajaran matematika. Nah, di sini saya mengambil contoh mengenai operasi hitung penjumlahan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Nah, di sini dalam pembelajaran ini saya menggunakan alat peraga. Alat peraganya yaitu berupa lidi. Nah, contohnya saya menuliskan soal di papan tulis. Misalnya 2 ditambah 2. Nah, kemungkinan siswa sudah mengetahui hasil dari penjumlahan tersebut. Namun, penyelesaian tersebut menggunakan alat peraga lidi. Pertama, mengambil lidi sebanyak 2 biji, kemudian ditambah lagi 2 biji. Awal lidi tersebut sebanyak 4 lidi. Nah, untuk soal yang selanjutnya, misalnya diketahui lidi pertama Andre sebanyak 4 biji. Kemudian Andre membeli lidi lagi sebanyak 5 biji. Nah, berapa jumlah lidi Andre tersebut? Nah, untuk menjawab soal tersebut agar memudahkan siswa, gunakan lidi yang sudah disiapkan. Pertama-tama, Andre mengambil lidi sebanyak 4. Nah, kemudian ditambahkan lagi sebanyak 5. Maka akan terbukti bahwa lidi yang Andre beli yaitu sebanyak 9 lidi. Nah, pembelajaran matematika menggunakan alat peraga tersebut seperti lidi, yaitu untuk membentuk siswa berpikir secara luas, mengasah keterampilan siswa dalam pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, agar siswa mudah memahami konsep dari pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu,
Tingkat perkembangan operasional konkret sesuai dengan teori Piaget, yaitu pada usia 7-11 tahun, memerlukan alat peraga dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa dapat menyerap materi dengan baik. Terima kasih.